Pegah dalam kitab Sabilai, munya urang inang perawan, sunat untuk culok dalam baju ni. Janda lebih lagi. Kah? Culok dalam baju. Baik berat tak nak culok. Baju kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Pada menyatakan najisnya, jino kawak pada bab najis. Adapun najis itu terbahagi atas dua bahagi. Pertama, najis yang berat. Dan kedua, najis yang kecil. Najis yang besar atau berat. Dan kedua, najis yang kecil. Jino kata mencekot mengenai najis. Ya, menan. Jadi harus tatepu ile teh najis dan teh yang kira najis raya atau teh yang kira najis subut supaya nyo kaitameng dalam hal ibadah, mengasah ibadah. Karena apabila tanyo bernajis, maka hansah ibadah. Baik itu najis besar ataupun najis kecil ataupun najis pertengahan. Ya, menan. Jadi apabila tanyo hana ta pelihara daripada hal-hal najis, setiap najis maka hansah ibadah. Buno akaid iman kamantap itanya. Tinggal tak ibadah. Tak ibadah besar harus sesuai dengan syariat yang ditentukan, maka ji adalah geplah hile yang teh najis. Jadi najisnya terbagi dua secara garis besar. Secara garis besar najis terbagi dua. Dah najis besar dengan najis kecil. Najis raya dengan najis ubud. Ya, menada teman najis besar dan teh teman najis kecil, jina tak simak uyup. Adapun najis yang besar itu yaitu anjing dan babi dan anak bagi keduanya atau barang yang jadi daripada keduanya, maka yaitu najis yang besar juga. Ya, bana. Jadi yang kekal dengan najis raya adalah bui, ate, anak lam, anak bui atau anak atau anak bui dengan anak ate. Yang nama form? Bui mencewek dengan kameng maksud. Anak ji. Anak lam bui mencewek dengan ate. Anak ji. Ate mencewek dengan limau. Anak ji. Ya, nyon najis. Najis pun najis berat atau besar. Makna ji hana mumada dengan tarah menan-menan, wajib dengan tasama. Mi hana sama berarti tetap hansah walaupun inji hana dehle. Walaupun najis ji hana dehle. Maksud contoh kenang darah hate maksud apakah? Atau kenang ludah hate. Hana dehle katau. Tacok darah je dengan biasa tengok. Yan han mumada. Ya, karena itu najis pakan ke berat najis bui dan hate kan kali pegah beringan. Kanya pakan berat. Karena inyo kehlah. Inyo memang hana pernah je sama. In bui dengan in hate. Pura apakah zat bui dengan zat athe han pernah kita sama. Tapi mia binatang lain selain daripada bui dan athe kita sama suci dengan disa. Contoh buaya, ipoh buaya cok kulit isama nyan suci. Nah, menan cok pegat pun kan dompet dari kulit buaya ya. Nah, cok dompetnya patameng dalam beg sembahyang suci. Kenapa? Sudah disama. Walaupun itu bukan binatang yang bisa dimakan. Nah, tapi mia bui, cok kulit bui, ya pegat dompet, ya culok lambek, disamak yang hantah yang tetap najis, injih najis. Walaupun disamak tetap tidak boleh. Ya, menan diri. Tiban? Oh, ya, ina nah. Dari pukung kuas-kuasnya dipegat daripada kulit bui ya. Hana tepu hana tepu ya barang kepemaah. Tapi mereka kada tepu yang hanjut bal 6 semayang. Hanya pakai. Ya, mereka contoh puranan ji. Kuas bui kulit bui mesti pakai. Bulai bui mesti pakai. Bulai bui pakai ke katanya cilakan ya mesti pakai. Dah cak itu dah cungke kenan. Kangka belut. Tadi pek di bagdanya najis. Yang mereka ada tepu dari atasnya hanya pakai yang harum. Tapi mi hana ada tepu ke bandar pegat barang hana ada tepu. Ya, Allah ke pemaah ada yang hana tak ada tepu. Tapi beda tepu mendang. Ya, benar. Cara je beda ada. Mama yang kada dengar maksud kah? Hanya dari kulit bunya. Ya man. Ragu tanya kulit bui bukan dia. Kulit bui bukan dia. Ya. Maya ragu. Nyan subhatnya. Nya bahal lagian. Nya ragu nyan
syubhat. Tapi mia tingkat zan yang haji pakai le tikanyo yo tinyo tikon-kon. Hai bui tak jai pelara. Ya kada dali. Bui tak jai pelara pasti dari bulannya. Yang pakai le. Jadi kada gon syubhatnya. Ya. Maksud jelas-jelas dah tepunya sikap otomatis memang haji pakai le baik peka-peka hana tepu. Ya barang hana ada tepunya hana masalah. Ya hana pupu merah hana tepu. Hai makna maklumlah hana tepu. Dekedi maksud hana ada tepu awal. Duduk kata tepu. Kepala dunia lepas dari dunia pasti. Cina hai bukti tak tu bukti kepala becik. Yang kiban cara teman. Yang kali-kali oh sama aja boleh. Bak kali-kali jamun dah pakai maksud dah pakai. Sama aja tiga. Susah dia teman. Ya sebab cerita je untuk tak suci barang kalau kita pakai awal. Yang baik pakai le, bahawa juga ada tangan. Ya, nyo masalah bui dan ase. Nyo adalah najis yang sangat berat. Injih yang najis. Injih yang najis. Selain daripadanya, mandum-mandum adalah boleh dipakai, boleh digunakan dengan disa kulit ulu. Kanya yang biasa-biasa pakai maksud apa? Yang lampu kun domba, baju domba ke? Nah, ada masalah yang juga pakai setelah disama. Ya, maya kering sama kering hana apa-apa. Ya, syarat mentang tanya berkering, jih berkering. Yan hanleng ket, hana payah sama. Tapi maya basah, tanya basah jih kering tetap wajib sama. Jih basah tanya kering tetap wajib sama. Maya dua-dua kering hana masalah. Hana apa-apa. Ya, menan jih banget hat hukum Islam, hana berat. Tanya ban kering itu ka tiap sama aja hana syid hana payahnya. Ya. Kah? Dan dinamakan najis yang kecil itu yaitu kencing dan berak dan darah dan nanah dan lain daripadanya seperti tahi binatang dan tahi burung dan lainnya. Ya, bunda kepegahkan maya najis berat anjing dan toknyan atau anjing atau anak babi. Toknyan. Kah? Nyo najis yang kecil, nyo secara garis besar yang kena pegah. Hana pertama kena najis pertengahan. Tok dua boh saya pegah. Najis yang kecil yaitu kencing, berak, nanah, darah, tahi burung dan lain-lainnya. Ya, yang paling tak nak pegang adalah selain daripada najis berat, itulah najis kecil kecuali kencing anak laki-laki di bawah umur 2 tahun yang belum makan sesuatu apapun selain daripada ASI. Ya, kecuali lum. Bermakna berarti tibit daripada dua buah halnya. Tibit daripada najis yang ringan bunuh dengan tibit daripada najis berat. Itulah semuanya najis kecil. Ya, jadi cara pusuci hentik pun beda dengan najis berat. Kah? Dan terbahagi pula najis yang besar itu atas 2 bahagi. Ya, jadi najis besar bunuh atau najis besar anjing dan babi atau anak anjing atau anak babi. Kah? Yang terbagi 2 bohlam. Ya, najis yang berat terbagi pun 2. Pertama najis hukmiyah dan kedua najis ainiyah. Ya. Jadi najis beratnya pun terbagi 2. Yang pertama hukmiyah, yang kedua ainiyah. Adapun yang dinamakan najis hukmiyah itu yaitu barang yang tiada dirinya, seperti bersentuh kita dengan anjing dan babi kemudian kering, atau sebelum dimasuk demikianlah yang disama ya nah. Sebelum disama demikianlah yang dinamakan dengan najis hukmiyah. Kah? Jadi najis hukmiyah bak anjing dan babi yang kan dengan hukmiyah gehukum najis tapi najis handuh le. Yang kan hukmiyah. Dia kan najis hukmiyah nyan gehukum najis, tempatnya gehukum najis tapi najis hanale ka hanaduh le. Tetapi tetap najis. Menyebab istilah najis berat tanya ka kena ngon bui atau athe atau air liur bui atau air liur athe ka kena ngan dayau. Katho lagai lembaga cerita bunuh. Katho ka hana sempat leta rah bunuh hanale katho ka lagi biasa ju. Ka kena matauro. Kenang masa istilah kenang air liur ka hanale ka biasa. Nyampu hukum yang atu hija yang kenang yan. Najis hukmiyah. Dihukum najis walaupun najis tidak nampaklah lagi. Yang najis hukmiyah yang besar. Cara pusuci sama juga.
Ya, walaupun yang hukmiyah. Berarti makna hukmiyah adalah dihukum najis, tapi najis tidak nampaklah lagi. Cara menyucikannya sama dengan najis yang bukan hukmiyah. Ya, dalam istilah najis berat harus disama. Dalam istilah najis ringan harus dibersihkan. Ya, menantah. Kamu faham masalah najis hukmiyah? Dan adapun najis ainiyah itu yaitu seperti bersentuh kita dengan anjing yang basah atau dengan babi yang basah atau dengan darahnya atau lainnya. Demikian yang dinamakan najis ainiyah sebab ada dirinya. Najis ainiyah bab masalah surah najis besar adalah tersentuh dengan barang bui atau asal yang ditakalan. Contoh kenang darah asal, kenang darah bui. Kan ditakalan mentang darah bentuk darah merah. Yang ainiyah makna ainiyah in najis mentang ditakalan. Bentuk najis mentang ditakalan. Bunuh hukmiyah. Dalam istilah najis berat. Hukmiyah najis di hang ditakalan le tapi tetap dihukum nah. Ainiyah najis di mentang ditakalan. Ya, dalam istilah darah mentang mirah. Yang dekat dengan najis hukmi ainiyah. Hukmiyah hande le takalan. Hana leji. Tapi tetap hukum najis. Yang kedua-duanya tetap dihukum najis. Jadi kamu faham dengan hukmiyah ainiyah le. Lanjut. Adapun yang dinamakan najis hukmiyah yang kecil itu yaitu kencing. Haukah? Ini kenal? Kalau beling tu. Dan terbahagi pula tadi orang beling tu yo. Dan terbagi pula najis yang kecil itu kepada dua bahagi. Ya, bunuh kepegah adalah najis besar. Terbagi dua hukmiyah dan ainiyah. Najis kecil menancit, dua bagi cit. Putra, pertama najis hukmiyah dan kedua najis ainiyah pun saban surah. Yang najis yang kecil pun terbagi dua, ainiyah dan hukmiyah. Adapun yang dinamakan najis hukmiyah kecil itu yaitu kencing yang kering bertemu badan kita atau pada kain kita yang tiada lagi rupanya. Demikianlah yang dinamakan najis hukmiyah yang kecil. Ya, lagi istilah bunocit. Tapi nyo najis kecil, istilah maksud anak umit. Ya, istilah anak umit nyo najis kecil. Nyo wate kenang anak umit nyan bak lantai. Olehnya karena hana talap-lap, hana sampo-sampo sampai kering sendiri lantai tersebut, maka tetap lantai tersebut dihukumi najis. Bermakna hanjit tak semayang yang ada nyan, tapi hana le laga ada lantai tetap hanjit le nyan hukmiyah. Inji handi salan le pura ada pegah kencing ji hana le du kato tapi hana pernah darah bunuh kanya hukmiyah hanji tak semayang adanya ya nyan tetap najis tu ban hansa karena atas najis ya karena najis kecuali tajak musalla talu ngwati hatanyan hana musalla musa kencing hino balantayo kencing kana dayo hana tarah kencingnya bah mena ni gede. Kasihnya kan katho geroi, ngengenangin katho geroi. Kanya. Jadi bak wate katho lantainya, kahana dehle innya jisi. Tak bodah dia tak semayang tingnya tu. Pelo tu, nak semayang ni barai tu ana sempat lorah hino. Cok masalah leung aju watihnya. Semayang aju. Sah. Ya, man najis pandai najis lah musalla yang semayang tanyo. Najis yub ji. Kanya. Hana pupunya. Jangankan tak pegah laginya yang hukmiyah, yang ainiyah, yang mantang in najis, maksud mantang, maksud tak pegah. Mantang bulu baju mantang ditakalan bulu ji. Yang ainiyah hana tapel, maksud hana boi, maksud tak pegah. Tak cok lagi musalla tak leung aju watnya. Jit tak semayang? Jit. Tak pegahan. Ya, tu. Najis yuk. Takkan lemo yuk mesti tak pegah. Lemo cirit mentang batah. Raja katanya tak cok musalla pluk taling atu lemo yan. Atu henan hana tumbus musalla. Silahkan semayang. Mia tumbus berarti hansa. Berarti kawak najis. Ya, ada nampak tumbus musalla. Kadang musalla enhan tibai. Kaya talu ngaju watu hitanyo. Hana musalla yan. Pakan teman najis yuk tanya semayang watu. Baik kenang najis hana kenang. Ya, menan dia.
Kah? Jadi najis kecil ini pun terbagi dua. Hukmiyah lagi perkataannya adalah hanale najis tapi dihukum bermakna hancit langsung dah sembahyang hina. Ya. Oh, tidak bahasa Indonesia ya. Nggak ngerti ya. Jadi najis hukmiyah adalah bentuk najis sudah hilang atas lantai tapi dihukum najis. Itu tidak boleh salat di atas lantai tersebut walaupun najisnya tidak ada lagi. Karena itu dihukum najis walaupun tak nampak lagi sudah kering, tidak lagi kita belum lagi kita pel, belum kita lagi kita bersihkan. Walaupun sudah hilang tapi tetap itu hukumnya najis. Ya, jadi tidak boleh salat di atas itu. Kecuali ambil musalla, salat di atas pakai musalla. Taruh musalla di atas yang bekas tadi, bekas najis hukmiyah, taruh musalla, silakan salat sah salatnya. Ya, itu dia. Kah? Ya. 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 Urinang hana, urinang becung aku. Urinang makanya urinang ada pergi ground yang cung betul ji. Maka pakan pegah lagian hukum beda. Tanda jihad saban hukum berarti ya. Nya beda hukum. Mia iya ni nang cung. Mana cerita ji? Kah? Setiap perintah Allah, setiap yang ketentu disyariatkan oleh Allah, itu mesti ada hikmahnya dan itu pasti yang terbenar. Makna ji pakan disyariatkan menyebai anak min inang walaupun di bawah 2 tahun tapi ji tetap kira dengan najis kecil, tidak najis ringan, beda dengan ian agam karena memang dari kodrat dari potensi sononya sudah memang cungnya anak kecil perempuan itu. Memang kacung, memang potensi ji kacung kebi. Ya, maka beda dengan agam. Menyawa agam memang hana ji. Kayak memang kelebihan tu ragam bacut. Kata baca cemburu-cemburu tu. Sikal lagi kan. Ya. Ya kenyan, baking urinang. Makanya baik pahaya-haya draw urinang. Kayak long ko laga ko tari ko harung ko pane, harum tak au agam. Ayo, memang kudrat lagi kan. Kudrah memang kalagian kepegal oleh Allah. Hingga disyariatkan hukum lagi kan. Ya. Ada. Nah, jadi dalam hadis Rasulullah pernah melewati kuburan, 2 buah kuburan. Dan dalam kuburan tersebut Rasulullah berhenti dan bersabda kepada kepada sahabat yang bahwa orang yang sedang dalam kuburan tersebut sedang disiksa oleh malaikat. Kenapa disiksa ya Rasulullah? Karena tidak bersih daripada kencingnya. Cara menyucikan kencing ini menyebabkan seseorang itu sah dan tidaknya ibadah sehingga disiksa dalam kubur. Orang laki-laki wajib membersihkannya di ujungnya itu wajib dibersihkan. Perempuan sama juga. Mbak, nanti kita bahas masalah bagaimana cara membersihkan yang betul. Nanti ada pembahasan di bawah ini. Ya, cara membersihkan yang betul bagaimana supaya kita tidak disiksa di alam kubur. Kencing berdiri tidak masalah. Boleh. Asalkan bersih dalam menyucikan sisanya. Nah, karena yang istilah huragam bak ujungnya. Ya, ada harus dibersihkan. Pejeh bacut siram tenan. Bek balut balut. Nya hanjut. Harus bersihkan bak ujungnya bacut. Bohoi bacut. Ya. Istilah urinang lagi ancit. Urinang farji kan mah ada pegah lagi nyu. Kah? Jadi dalam hal lagi nyu menohai putroh jaro bacut. Ya. Bek yang menan-menan. Nyu hansa lanjut. Boh. Bek lagi antu. Ya, kau betul. Ya, kau betul. Ya. Cik berjelas-jelas lagi. Ya. Apa? Jadi nyo mah lagi hai.
Nyo begleh bah. Nyo ruhung nyo begleh nyo. Maksud nyo kata toh nyo maksud. Nyo lagi nyo. Nyo boh jaro bacut. Nyo bibi nyo begleh mendung. Bek menan tah. Jadi menan je kaki nyo kahana kanya. Dalam tarah lagi yancit. Dalam tak istinja juga begitu. Jongkok, maaf dubur kita kan begini. Kalau kita lagi duduk seperti ini, dubur kita begini, kuncup. Begitu kita jongkok, maka jadi begini. Jadi dalam saat kita menyucikan dubur, ini kan dubur sudah seperti ini. Bersihkannya setelah, jangan begini aja ya, tidak boleh, tidak sah. Tapi angkat sedikit, colok sedikit. Gepegar dalam kitab Sabilai, menyau dengan perawan, sunat untuk culok dalam bacut ni. Janda lebih lagi. Culok dalam bacut. Baik berat tak nak culok. Bacut menteng. Kadar dina, kadar enham menteng. Enhan menteng. Culok bacut. Bersihkan sedikit. Baik tak culok enhan nanti. Kalau enyung. Mana ni cerita je. Ya, pertanyaan yang betul. Jadi kan, muya bulan puasa kiban hukum je. Wajib cik lagi nyan. Karena itu yang diwajibkan untuk disuruh mustahab, dianjurkan seperti itu dalam menyucikan dubur. Maka dalam hal saat kita puasa pun seperti demikian. Kalau misalnya masuk sedikit, tidak masalah, tidak batal puasa. Sama halnya saat kita insyiraf, masukkan air ke hidung saat kita bulan puasa. Itu kan dianjurkan. Sunnah. Boleh saat puasa, boleh. Insyiraf, boleh. Tidak membatalkan puasa. Dalam menyucikan tubuh dari kencing dan berak begitu juga dia. Harus masukkan sedikit. Tidak masalah dalam saat kita berpuasa. Tidak boleh. Nia yang lanjut. Orang perempuan, orang laki-laki, pertanyaan tadi, bolehkah kencing berdiri? Boleh. Kenapa? Karena memang tidak ada pengaruh. Karena dia ada jalurnya sendiri, keluar pun melalui jalur. Jadi dalam hal membersihkannya pun ada lubangnya jalur tersendiri. Tapi kalau perempuan, kalau berdiri, kalucu. Tidak semacam laki-laki, tidak ada jalur. Tidak boleh perempuan. Dalam perempuan tidak boleh cuci kencing sambil berdiri pun tidak boleh. Gimana? Nanti tapi waktu cucikan nanti yang kengkau uzur karena penyakit. Nanti waktu sucikan tetap jongkok. Saat sucikan tetap harus jongkok. Baik dong, miadam kan tayam kumat menu. Kanya, makam kumat ni tak lek-lek eno, pada nak boleh. Cerita je kan. Jadi harus tetap jongkok. Karena ruhung rah bacut. Bacut. Kau deh. Percik apa? Bekas pipis. Begini dia. Dalam hal kita istinja buang air kecil, saat kita kencing itu kan ada percikan. Prat ni tengok ya. Percikan yang halus-halus yang tidak nampak di kasat mata. Percikan yang halus yang tidak nampak di kasat mata itu dimaafkan. Ya, itu dimaaf kecuali memang sudah nampak basahnya. Wajib sucikan. Kalau tidak nampak basahnya, cuma kalau kita lihat di misalnya seperti ini ya, di waktu kita lihat ada sedikit kan ada ya, kalau kencing ada ya. Nah, percikan itu dimaafkan karena sedikit. Najis yang sedikit dimaafkan. Yang tidak nampak di kasat mata. Nah, itu sama halnya dengan najis yang ada di kaki lalat. Kaki lalat, misalnya kita baru lihat lalat itu berdiri di atas tai lembu. Dia terbang langsung ke atas makanan kita. Apakah boleh kita makan makanan tersebut? Boleh. Kan ada itu barusan dia berdiri di ini.
di apa lembu, bagaimana? Tidak apa-apa karena tidak nampak di kasat dimaafkan. Najis yang sedikit yang tidak nampak di kasat mata itu dimaafkan, tidak masalah. Ya. Hana basah lejing kan? Dimaafkan karena tidak basah, tidak nampak di kasat mata. Ayah hana tak berat dapat timang sebetulnya. Ha? Yang penting ilmu penting. Asalkan hana di tanya kalau sang penon ragu dan naiper sang sini, mana teh penon sang naiper tak berada arah di dayo. Padahal yang sedikit itu yang hana mesti lagi contoh baje. Mentang tu kan ya. Pak wate dia tak tahu kamu nak sang perasaan naiper memang walaupun na ke di misalnya na ke di kalian sudah berkah dia tamat na bulut hana kering kan seperti biasa kan memang hana je dah hana dia di kasat mata hana masalah kan kah begitu dia tidak masalah asalkan jangan nampak di kasat mata jangan sampai basah tidak masalah ini kata umi itu enggak masalah ini yang bahaya wajib basuh dengan air yang mengalir. Menau, Mia tengah tak sembahyang pertanyaannya. Tengah tak sembahyang itu cicak. Yang kebancara, asalkan bak tak sujud tanyo, bak tempat tanyo sujud, bak tempat kenang tubuh tanyo hana kena cicak, hana masalah puak pengah menang ke dia. Sembahyang aju. Sembahyang tetap. Musuh hati musalla, dah kakak hati musalla ke dia. Yang penting kan bak sujud tanyo hang kenang. Ya, menan. Ada hati musalla nak pupu. Masuk musalla terai sangin. Pah bak ulai musalla tham itu cicak. Mau menang ke dia cicak, urusan tanyo teman. Tak sembahyang sujud tanyo bak kena cicak yang sah sembahyang hana masalah. Cuman? Ya betul. Ya. Jadi si orang pakai baju melaga cerita tanya sebagai gamis yang muhu. Ya. Dan semayang hana taplah bajayan. Kalan bak bajayan na najis. Apabila nampak mesti tak pegah nampak tanah mesti tak pegah kotor tanah tak kena najis. Apabila memang hana najis maka silahkan. Apabila hana najis wajib lah atau rah atau cut baju. Ya, baik dalam semayang. Tapi yang hana nampak, hai walaupun lagi yang kedih. Tapi hana ba ujung mesti tak pegah gayo. Hana dia saya, hana. Gle. Silahkan semayang je hana pupu. Hana nampak najis. Sesuatu yang hana nampak tak kalen, nyo jut tak pakai tak semua. Baik dah pegahnya kan. Tayo aja bak Kristen, mesti tayo nangan tu Kristen, kafir. Ha? Jadi bantro kenan kebetulan ujun. Ya cerita ji. Kata kantor kai bi baca kantor ji. Kata sok baca kantor ji. Pah hotel ho dan nak semayang. Pun tak semayang. Ngan baca kafir yang yang jijuk. Ha? Boleh. Walaupun kedai ji dah hana cara hana urusan tayo. Yang penting na najis. Udah kalian hana najis silakan. Pakai je untuk salat. Ya, walaupun itu baju yang dicuci oleh orang bukan Islam. Ya, menandai pokoknya yang sesuatu hal yang hana tak kasat, hana kalau kata kalian bak mata tidak dihukumi. Kecuali kan nampak bak ujung baju adalah najis. Bah? Yang perhatikan nilai semayang. Biar salah. Dia nampak di kalian mesti ragu tu. Putih dah mu sampo je pi bunuh dia. Putih sakai jangan cut aju. Ya. Tapi apabila memang hana gaya tu mana biasa mentang putu mana tak panjang pi semayang aju. Hana masalah karena hana deh najis. Ya, benar. Dan yang dinamakan najis ainiyah yang kecil itu seperti kencing yang basah dan tahi yang basah dan darah dan nanah dan lainnya. Demikianlah yang dinamakan najis ainiyah yang kecil. Nah, jadi najis yang kecil bunuh pegah najis ainiyah, najis kecil yang hukmiyah bunuh adalah laga contoh i atau katu kah ni takah. Tapi yang ainiyah adalah mantang deh NG dalam istilah mantang kuning, mantang dia tak kuning. Dalam istilah mantang basah. Nyo ainiyah besun. Ya, cara menyucikan pun sama. Jadi bermada dengan cara bersuci najis Valentine ni tahu?
Mangat suci. Jadi salah, kadang-kadang dia salah tak pubut. Sehingga buat tak fikir yang tak suci, rupa hana suci. Cara pu suci najis bak lantai, apabila najisnya najis ainiyah, yang paling berah jenis ini ya. Apabila yang najis ainiyah, maka buang dulu yang ainnya najis. Setelah buang ainnya najis, tidak ada lagi, sudah jadi najis hukmiyah, baru ambil air, tuang sedikit atas bekas tersebut. Asal mengalir, tidak usah banyak, sedikit saja, sudah pel, sudah bersih. Itu cara menyucikan najis di lantai. Kalau najis itu najis hukmiyah, maka tidak perlu lagi untuk membuangnya karena memang sudah tidak ada lagi. Cukup dengan ambil air, tuang ke situ, pel, sudah. Jangan taruh air ke pel, ini salah ya. Jangan taruh air ke pel, peras, pel, salah. Ya, air dulu. Misalnya ini najis, misalnya ini najis kencing berak, kencing ataupun buang dulu ainnya. Kalau berak buang dulu beraknya, kalau kencing buang dulu kencingnya, bersihkan dulu, ambil kain lap, bersihkan dulu. Sudah bersih, sudah tidak basah lagi. Ya, sudah tidak ada lagi innya, ambil air, tuang ke situ. Jangan ambil air, tuang ke pel airnya. Kupas pel peras pelnya, baru pel di sini. Itu salah. Yang penting cara. Apa ya lego, kepul lego, hek teman-teman. Sekali saja. Nah, ambil air, tuang ke situ, atas itu sudah ada airnya, ambil pel, lap, okey, bersih. Ya, tak cok dah pelak mula lagi kan, hek dalam. Ya, benar-benar. Ya, cara menyucikan najis di lantai. Buang dulu air najisnya, baru taruh air ke atasnya. Cara menyucikan baju dalam mesin cuci, begitu juga. Datangkan air ke dalam mesin cuci. Jangan jangan pakaian didatangkan dalam mesin cuci begini misalnya. Dalam mesin cuci itu kita taruh baju kotor, kita taruh baju, lepas tu datangkan air. Ambil air dari keran, datangkan ke situ. Dah? Lepas tu putar, sudah digoyang-goyang, kita putarkan sudah digoyang-goyang, buang airnya, terbuang. Ya. Itu sudah cuci. Karena tadi air didatangkan. Tapi kalau misalnya air dalam mesin cuci, kita ambil baju, airnya sudah ada di mesin cuci. Kita ambil baju, kita taruh mesin cuci. Kita goyangkan sedikit, lepas tu kita buang. Itu tidak suci. Beda kasus air sudah ada dengan didatangkan. Kenapa? Karena mesin cuci itu rata-rata tidak sampai 2 kulah airnya. Tapi kalau sampai 2 kulah, maka tidak masalah bagaimanapun caranya. Boleh air didatangkan, boleh air sudah ada di situ, tidak masalah. Ini ceritanya yang mesin cuci kecil yang tidak sampai 2 kulah. Ya, mendatangkan air. Ya. Ya, taruh kain, lepas tu taruh air, datangkan air, lepas tu goyangkan putar. Setelah putar, buang airnya, sudah suci. Kalau mau lagi basuh lagi boleh lagi, sudah memang sudah suci itu. Basuh lagi seperti itu, sudah suci. Ya, sebagai contoh mesin otomatis, mesin otomatis kan ditaruh situ air sendiri, dibuang situ air sendiri, itu suci itu. Air datang, kan mesin otomatis begitu ya. Air datang, lepas itu diputar sendiri, dibuang sendiri, datang lagi air, buang sendiri, sudah suci itu. Ya, ini hanya susah-susah aja. Dalam hal tapu suci pakaian. Ya. Boleh, asalkan begitu ceritanya, boleh. Tapi lebih afdal lagi, supaya tidak syok-syok, lebih afdal lagi, buang dulu najis. Misalnya, ini kain kencing, ini kain salat, tidak bernajis. Kain yang kencing ini cuci dulu di luar, bersihkan dulu, lepas itu taruh dalam mesin cuci. Nah, itu tidak ada masalah lagi kalau begitu. Ya. Ataupun yang seperti yang kita bilang tadi, dalam mesin cuci itu ada pakaian, ada baju. Ya, baju yang ada berak misalnya, berak anak-anak misalnya. Itu buang dulu innya ya, jangan lupa ya.
N-nya buang dulu. Kalau tidak buang N-nya nanti melebar kemana-mana. Semua bernajis. Karena N-nya masih ada. Syaratnya kalau itu N najis, ainiyah, buang dulu N-nya. Tinggal hukmiyah, begitu cara melakukan supaya bersih, supaya suci. Tapi kalau masih ada N-nya, kita terus datangkan air. Misalnya, ini ada baju, ini kena berak anak-anak. Kita taruh terus dalam mesin cuci, kita ambil air, kita datangkan terus, kita goyangkan terus, kata Umi itu sudah bersih seperti ini. Tidak, karena N-nya masih ada. Buangkan N-nya dulu. Sudah jadi ainiyah, sudah jadi hukmiyah, tidak lagi ainiyah, baru boleh seperti yang dibilang tadi. Cara, itu kan cara. Termasuk. Kenapa ya? Ya ceritanya dah semua di kampung jamu hana pakai mesin cuci, pengam kadalah, oleh dah pernah ada bui, nak dah cepat. Tapi cara yan. Ya, cara yan. Mun masalah mesin cuci, hana tak cara sabar-sabar haji. Langsung sekalian dalam mesin cuci. Ya, putar keroi, goyang keroi, putar keroi. Ya, itu sudah kasih cara yang kasih suci lagi yan. Ya, jadi ada tujuan syarak kan untuk menyucikan. Ada pertanyaan lain?